Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di akhir tahun 2022, kalau kita membaca beberapa media, baik itu media cetak, media sosial juga, itu ramai sekaitan dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh Bapak Kapolri Republik Indonesia. Kok ada apa sih Kapolri kita itu melakukan minta maaf? Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kapolri ini itu sesuatu yang sangat menarik yang harus kita lihat bersama. Kompas mengangkat judul atau tema yaitu pernyataan Kapolri di akhir tahun 2022, minta maaf atas ulah Sambo, Teddy Minahasa dan Kapolri sampai pamer capaian atau progres yang dilakukan oleh teman-teman Polri di tahun 2022. Untuk lebih lengkap sahabat-sahabat, saya akan membacakan beritanya. Jakartakompas.com. Di penghujung tahun 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan anak buahnya, khususnya ex-Kadif Profesi dan Pengamanan atau Propam, Irjen Verdi Sambo, dan ex-Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Nah, saya kira ini sahabat-sahabat jumawah seorang petinggi Polri kita meminta maaf atas dua kasus besar. Saya kira kasus ini itu sudah bukan lagi rahasia umum, di mana Verdi Sambo dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang sampai hari ini persidangannya masih berlanjut. Kemudian Teddy Minahasa yang sebelum terjerat kasus petinggi Polri ini atau Polda, pejabat Polda ini itu merupakan pejabat Polda terkaya. Ternyata dia mencoreng muka institusi kepolisian kita, yaitu dengan kasus narkoba yang begitu besar. Nah, sehingga itu yang membuat Polri kita dan saya kira kita semua merasa marah, emosi terhadap apa yang dilakukan oleh pejabat tinggi di Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, Sigit juga menyampaikan permohonan maaf terkait terjadinya kanjuruhan yang menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pasalnya tragedi tersebut bermula menurut Kapolri dari gas air mata yang dilontarkan polisi kepada supporter di tribun stadion. Nah, ini Indonesia berbelasungkawa dengan kasus ini, yaitu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita itu meregang nyawa sebanyak 135 orang. Dan saya kira ini semua orang, bukan saja Pak Kapolri, kita semua merasa berbelasungkawa atas kejadian tersebut, dan semoga atas kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, tak hanya meminta maaf,
Bapak Kapolri, di mana Bapak Kapolri sebagai jebolan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 91 itu turut memamerkan hasil kinerja selama tahun 2022. Nah, yang tadi kita sempat membaca sekaitan dengan beberapa kejadian tahun 2002 yang memang menyita perhatian banyak kalangan. Tetapi di kegiatan ini juga Bapak Kapolri itu menyampaikan beberapa kesuksesan, walaupun ini mungkin tidak terlalu muncul di permukaan, yang jelek-jelek saja muncul, tetapi ternyata banyak sekali yang apresiasi yang harus kita berikan kepada teman-teman kepolisian di dalam pengabdiannya untuk kemajuan bangsa kita. Nah, saya melalui berita ini Sigit meminta maaf kepada masyarakat atas 3 kasus besar yang melibatkan jajarannya. Ketika kasus tersebut, yaitu kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo, kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa, serta tragedi di Stadion Kanjuruhan yang melibatkan 1 personel Polda Jawa Timur dan 2 personel Polres Malang. Dengan tegas, Bapak Kapolri mengatakan, saya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja dan perilaku serta perkataan dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ia juga sempat mengaku, sahabat-sahabat, kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Sambo menjadi pukulan telak untuk kepolisian. Namun pihaknya sudah berupaya menangani perkara itu secara objektif dan adil. Bapak Kapolri menyebutkan bahwa teman-teman yang mengikuti bahwa peristiwa Duren 3 saat ini semua sudah masuk di persidangan. Kemudian soal kasus narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa, pihaknya telah menetapkan 6 anggota Polri sebagai tersangka di samping 5 tersangka lain. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan zero toleran terhadap kasus narkoba. Jadi ini sebuah pernyataan dari Bapak Kapolri kita bahwa dia tidak akan pernah mentolerir yang namanya kasus narkoba. Itu menjadi catatan pentingnya, sahabat-sahabat. Nah, soal tragedi Kanjuruhan, Sigit menuturkan berkas perkara 5 orang tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21, sedangkan 1 tersangka dalam proses melengkapi berkas. Kemudian 20 personel saat ini kami proses dugaan kode etik, ada juga kami proses terkait pidana. Nah, itu pernyataan-pernyataan dan komitmen atas beberapa masalah di tahun 2022 yang menyedot perhatian warga, menyedot netizen sekaitan dengan kinerja teman-teman kepolisian. Nah, tetapi di balik itu saya sudah sampaikan di awal bahwa di akhir tahun ini juga Bapak Kapolri itu menyampaikan beberapa prestasi atau beberapa progres tindakan yang berhasil dilakukan oleh Bapak Kapolri beserta jajarannya. Sigit mengungkapkan jumlah kasus narkoba yang ditangani sepanjang tahun 2022 itu sebesar atau lebih dari 30.000 kasus. Ini besar, sahabat-sahabat. Tetapi ini kan lagi-lagi tidak terungkap di media.
Nah, sehingga juga perlu kami sampaikan melalui berita dan YouTube ini. Saya mencoba untuk menyampaikan sekaitan dengan progres tersebut. Menurut dia, barang bukti yang diamankan ditaksir mencapai triliunan rupiah. Kami menyelesaikan perkara sebanyak 33.169 perkara dengan nilai barang bukti sebesar 11,02 triliun. Wow, fantastis. Coba bayar, ungkap Sigit. Sigit memaparkan kasus narkotika dengan barang bukti jenis sabu menjadi kasus yang paling banyak diselesaikan penanganannya, yakni nilainya mencapai 9,4 triliun. Nah, besar sekali, ya. Di sisi lain, ia menambahkan secara keseluruhan jumlah kasus yang ditangani Polri sepanjang tahun 2022 turun menjadi 611 kasus atau sekitar 1,5% dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021 sebanyak 40.320 kasus dan tahun 2022 sebanyak 39.709 kasus. Ungkap Sigit. Nah, selain kasus narkoba juga Polri berhasil memberantas yang namanya teroris jaringan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Poso. Itu memang betul-betul sudah tuntas dan sudah selesai, sehingga masyarakat sudah bisa beraktivitas lagi secara aman. Kemudian tetapkan 5 tersangka kasus gagal ginjal anak. Nah, ini juga berhasil diungkap oleh Polri di tahun 2022, dan itu adalah kasus yang sangat menyita perhatian publik terhadap masalah-masalah yang ada di negara kita sejak tahun 2022. Saya kira ini sebuah apresiasi yang baik dan juga sebuah penyemangat atau spirit baru yang harus dilakukan oleh teman-teman Polri beserta staf beserta jajarannya sampai kepada Babinsa yang ada di tingkat desa. Bagaimana teman-teman Polri itu tetap mendukung gerakan yang betul-betul kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Polri kita. Nah, itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah atas permintaan maaf ini, saya kira di mana-mana institusi itu punya masalah, ada problem organisasi, ada problem kebijakan, sehingga memang saya kira apa yang dilakukan atas permintaan maaf ini merupakan sebuah apresiasi dan pemimpin yang baik. Dan pemimpin ini memang harus menyampaikan secara terbuka kepada semua warga bahwa progres, dan kalaupun ada masalah, mari kita dukung sama-sama untuk perbaikan yang lebih baik ke depan. Salam Nusantara, salam pluralisme, mari dukung Polri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, jangan lupa like, comment, share di channel ini agar tidak ketinggalan informasinya.